wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya perkenalkan, saya Ais Entang. Saya mahasiswi dari Studi Global Mulia. Program studi yang saya ambil yaitu Ekonomi Syariah. Izinkan pada kesempatan kali ini saya untuk menyampaikan presentasi, yaitu sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak dosen, yaitu Bapak Anggi Setia Prayoga, Eskom MM. Yang terhormat kepada Bapak Anggi dan yang selalu saya banggakan kepada teman-teman semua. Baik, untuk presentasi kali ini saya akan mulai dengan melafalkan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mengenai zakat dalam ekonomi Islam. Zakat berasal dari kata zakah yang artinya suci, baik, dan berkah, atau bisa disebut juga tumbuh. Nah, dinamakan zakat karena di dalamnya itu terkandung untuk memperoleh keberkahan, kebersihan diri kita, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq, zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Jadi apabila kita memiliki harta, kita wajib untuk mengeluarkan zakat, yaitu untuk membersihkan harta tersebut apabila harta tersebut sudah mencapai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 43, boleh teman-teman buka Al-Qurannya dan bisa dibaca, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-ayat Shadaqal Waladin. Yang artinya, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Itulah ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang untuk memerintahkan berzakat. Ada dua macam zakat. Yang pertama yaitu zakat fitri. Zakat fitri ini yaitu sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf, baik itu perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, ataupun remaja. Ketika memiliki harta dan harta itu mencukupi, maka wajib untuk mengeluarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Nah, untuk waktu pelaksanaan zakat fitrah yaitu sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Nah, bagaimana kalau misalkan kita memberikan zakatnya itu setelah sholat Id itu dilaksanakan? Itu tidak termasuk zakat fitri, namun itu bisa disebut dengan sedekah seperti biasanya. Macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal ini dalam bahasa Arab, mal yaitu yang berarti harta. Jadi zakat mal itu dapat diartikan zakat kekayaan. Zakat kekayaan ini yaitu yang harus dikeluarkan dalam jangka 1 tahun yang sudah memenuhi nisab. Nah, dalam zakat mal ini mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak. Nah, apabila dalam salah satu harta tersebut sudah memenuhi nisab atau sudah 1 tahun, misalkan kita atau teman-teman di rumah memiliki hasil pertambangan yaitu emas, ada 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama fakir, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan atau tidak memiliki harta. Yang kedua miskin, yaitu orang yang mempunyai harta dan mempunyai penghasilan namun masih belum mencukupi untuk tanggungan
kehidupannya. Yang ketiga yaitu sabilillah, yaitu orang yang sedang berjihad di jalan Allah seperti berperang, berdakwah, dan menerapkan hukum Islam. Yang keempat yaitu mu'alaf, yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya karena baru masuk Islam. Yang kelima yaitu gharim, yaitu orang yang memiliki hutang dan menanggung hutang serta tidak mampu untuk membayarnya. Yang keenam yaitu ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan atau musafir dan para pelajar perantauan. Yang ketujuh yaitu amil zakat atau panitia zakat, panitia penerima zakat. Yang kedelapan yaitu rikob atau hamba sahaya. Itulah 8 golongan yang berhak untuk menerima zakat. Ada beberapa tujuan dalam melaksanakan zakat. Yang pertama, bisa membantu dan mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari segala kesulitan hidup yang mereka alami dan bisa memecahkan permasalahan al-gharim dan ibnu sabil. Ada beberapa hikmah yang dapat kita dapatkan dalam mengeluarkan zakat. Yang pertama, kita selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua dan meningkat suburkan harta dan pahala kita serta membersihkan diri kita dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua yaitu melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan. Yang ketiga itu bisa memerangi dan mengatasi kefakiran yang menjadi sumber bencana dan kejahilan. Adapun keutamaan untuk melaksanakan zakat yaitu yang pertama, menumbuh suburkan pahala. Pahala kita bisa subur dan bisa menambah. Yang kedua, memberi berkah kepada harta yang tinggal atau setelah dizakati. Jadi harta yang kita dimiliki selalu diberi keberkahan. Yang ketiga, menjadi sebab bertambahnya rezeki, pertolongan dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menjauhkan diri dari bencana, menjauhkan diri dari api neraka dan melepaskan dari kepusikan dunia dan akhirat. Insya Allah kita bisa terlindungi dari panasnya api neraka di akhirat kelak. Kemudian bisa mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan kepada masyarakat, menumbuhkan kerukunan dan membuahkan kasih sayang, kemudian mengembangkan rasa tanggung jawab dan menghasilkan uswatun hasanah, atau bisa yang disebut menjadi suri tauladan yang baik. Ada beberapa syarat yang wajib bagi orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, merdeka atau masuk Islam. Yang kedua, berakal atau balik. Yang ketiga, berkecukupan atau mampu. Yang keempat, hartanya memenuhi nisab. Seperti yang sudah tadi dijelaskan, ketika kita sudah memiliki harta yang nisabnya sudah tercapai, maka kita wajib untuk menzakatkannya. Kemudian ada rukun zakat. Rukun zakat yang pertama yaitu niat. Kita luruskan niat memberikan zakat semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adanya terdapat pemberi zakat atau muzaki. Kemudian yang ketiga yaitu terdapat penerima zakat atau mustahik. Yang keempat dari rukun zakat yaitu ada harta yang dizakatkan. Tentunya ketika kita zakat, harta yang kita dizakatkan itu harus terbukti. Dan keempat dari rukun zakat tadi tentunya sangat berkaitan. Niat, muzaki, mustahik, dan harta yang dizakatkan. Baik teman-teman, dapat saya simpulkan dari penjelasan tadi yaitu mengenai zakat. Zakat adalah salah satu ibadah pokok dan termasuk rukun Islam yang ketiga. Ada dua macam zakat, yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Untuk waktu pelaksanaannya, zakat fitrah yaitu dilaksanakan sebelum sholat id dilaksanakan. Yang kedua yaitu zakat mal. Waktu pelaksanaannya yaitu ketika harta tersebut sudah memenuhi nisab.
atau sudah 1 tahun, atau bisa juga disebut haul. Terus ada 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga fisabilillah, keempat mu'alaf, kelima ghorimin, keenam ibnu sabil, ketujuh amil zakat, dan kedelapan hamba sahaya. Itulah penjelasan terkait zakat, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton dan memperhatikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena kesalahan ada pada diri saya sendiri dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ungdur maqala wala tangdur maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.